Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung coklat ekonomis. Bismillah, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita lelehkan dulu margarin dengan cara di steam seperti ini. Ini sambil kita aduk. Tidak perlu menunggu sampai semuanya meleleh, bisa langsung diangkat. Jadi lanjutkan diaduk di atas meja sampai semuanya benar-benar mencair, lalu ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan. Pertama campur 4 butir telur dengan 60 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh cake emulsifier. Saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau valet. Kemudian aduk dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Lalu naikkan kecepatan mixer sampai kecepatan tinggi, mixer sampai adonan mengembang, putih kaku kental berjejak. Kemudian ambil 1 sendok makan adonan, masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini akan kita pakai untuk membuat motif. Dan ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk sisa adonannya tambahkan 20 gram coklat bubuk sambil diayak. Kemudian ini bisa diaduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya coklat bubuknya itu nggak berterbangan. Setelah itu baru diaduk dengan kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Kemudian tambahkan coklat pasta dan juga margarin yang sudah dicairkan. Ini sudah dalam keadaan dingin atau bersuhu ruang. Lalu aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Jika sudah, ini bisa kita ratakan dengan menggunakan spatula, sisir bagian pinggiran dan diaduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, ini karena warnanya kurang coklat, jadi saya tambahkan lagi sedikit pasta coklatnya ya. Jadi saya pakai sekitar 1 sendok makan pasta coklat. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah, langsung aja tuangkan ke loyang. Loyangnya tidak dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Ukuran loyang saya pakai ukuran 24, tingginya 4 cm. Setelah itu bisa kita ratakan semua adonannya di dalam loyang. Supaya pori-pori kuenya halus, bisa kita pecahkan gelembung udaranya dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Kemudian jika sudah, bisa kita hentak-hentakan lagi supaya gelembung udaranya yang lain bisa pecah juga. Kemudian kita buat motifnya dengan menggunakan adonan putih yang tadi. Jadi untuk membuat bunganya itu gampang banget, tinggal kita kasih 5 titik seperti ini. Jadi ini dibuat acak aja, nggak teratur atau nggak mesti harus di satu tempat gitu. Nah, jika sudah masih ada sisa adonannya, bisa kita kasih titik-titik seperti ini. Tapi jangan sampai tertutup semua juga ya, supaya tetap ada warna coklatnya. Dan untuk membentuknya saya menggunakan ujung pisau seperti ini. Bisa dilihat di video. Jadi tinggal ditarik aja dengan menggunakan pisau ke bagian tengah seperti ini. Oh iya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini untuk yang bunga sudah selesai semua. Kemudian untuk yang titik-titik seperti ini bisa ditarik menggunakan tusuk sate. Seperti ini bisa dilihat. Jadi ini gampang banget ya, tinggal kita putar aja kayak gini. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Ini siap untuk kita panggang. Jangan lupa untuk ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan oven gas. Gunakan api atas bawah secara bersamaan dengan suhu 180 sampai 200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau oven saya pakai suhu sekitar 190 derajat. Jadi untuk tiap oven itu berbeda-beda ya, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing aja. Nah, ini kita panggang kurang lebih 15 sampai 20 menit tergantung oven masing-masing, dan ini sudah saya panggang sekitar 15 menit kalau di oven saya. Bisa kita matikan api
ovennya. Nah ini dia hasilnya, permukaannya sudah kering. Untuk mengetes ini sudah kering benar atau belum, bisa kita pencet dengan menggunakan jari. Jika tidak ada bunyi pes-pes atau nyes-nyes, berarti sudah matang. Dan saat dipencet juga tidak meninggalkan jejak jari kita itu atau tidak masuk ke dalam, berarti itu sudah matang, bisa dikeluarkan dari oven. Jadi kalau permukaannya ini nggak kering, bisa lengket ya saat digulung, bisa terkelupas gitu kulitnya. Tapi kalau pas, dijamin ini nggak bakalan lengket. Nah panas-panas langsung aja kita sisir bagian pinggirannya, karena ini tadi tidak dioles. Karena kalau dioles bagian pinggirannya itu bisa berkerut saat matang. Kemudian siapkan kertas roti yang dialasi serbet supaya nggak licin. Setelah itu langsung aja kita balik loyangnya di atas kertas seperti ini. Kita lepaskan loyangnya. Kemudian lepaskan kertas rotinya secara perlahan, dan masih dalam keadaan panas kita tekan seperti ini menggunakan pisau. Jadi ini cuma ditekan aja, tidak diiris sama sekali. Setelah itu panas-panas langsung aja kita tekuk bagian ujungnya, lalu kita gulung. Ini digulung tanpa isian dan masih dalam keadaan panas. Nah ini dia hasilnya. Kemudian ini akan kita buka kembali karena ini akan saya isi buttercream, jadi harus ditunggu sampai dingin dulu. Oh iya, ada yang tanya gimana caranya supaya kertas bagian ujungnya itu nggak ketarik gitu atau nggak gerak-gerak gitu ya. Jadi selain dialasi dengan menggunakan serbet seperti ini supaya nggak licin, setelah itu baru dialasi kertas roti. Bisa juga diganjal kayak gini. Ini saya pakai gula 1 kilo gitu ya. Jadi pas kita mau gulung, pas kita tarik di bagian ujungnya yang sebelah sini, ini nggak bakalan geser gitu. Jadi tinggal kita jalankan aja kertas roti yang di tangan kita. Nah kayak gini bisa tinggal kita roll aja. Nah gampang banget ya. Baik, ini langsung aja kita lanjut ke kue yang tadi. Langsung aja diolesi dengan buttercream. Ini sudah dalam keadaan dingin. Untuk resep buttercream nanti saya letakkan linknya di deskripsi. Jika sudah rata bisa ditaburi dengan meses. Untuk mesesnya ini opsional, kalau kalian nggak suka bisa di skip. Jangan lupa siapin scraper dulu sebelum digulung, kemudian langsung aja kita tekuk seperti ini bagian ujungnya, kemudian jalankan kertas rotinya. Nah kayak gini langsung aja kita roll, kemudian kalau sudah kita padatkan gulungannya. Dan ini langsung aja diangkat dan dibalik kayak gini. Nah ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali. Kemudian ini bisa ditutup kembali. Langsung aja dipadatkan dengan menggunakan scraper supaya gulungannya itu set dan bentuknya bulat gitu. Dan untuk kertas bagian bawah kita tahan atau kita tarik seperti ini. Nah kalau nggak ada scraper bisa pakai talenan tipis kayak gini, atau tatakan kue atau alas kue kayak gini ya. Yang penting tipis aja. Nah bisa dilihat. Jadi kalian bisa pakai alat apapun yang kalian gunakan. Nah pakai scraper plastik seperti ini juga bisa. Tapi paling nyaman itu memang pakai scraper kayak gini. Nah ini dia. Kalau sudah, ini langsung aja kita tutup lagi kertas rotinya. Setelah itu ini bisa kita diamkan dulu sampai set, kurang lebih setengah jam, bisa di dalam kulkas atau di suhu ruang. Jadi kalau didiamkan dulu gulungannya itu nggak gampang kebuka. Nah ini yang sudah saya diamkan, bisa kita buka, hasilnya seperti ini, nggak lengket sama sekali. Jadi asalkan permukaannya itu kering, dijamin ini nggak bakalan lengket. Nah langsung aja kita potong-potong ya. Yang pertama saya potong itu bagian ujungnya ya, ini akan saya rapikan. Nah ini dia yang potongan kedua, bisa dilihat dalamnya itu kayak gini, pori-porinya itu halus sekali. Untuk teksturnya ini padat tapi tetap lembut, bisa dilihat. Dan untuk bagian kulitnya itu nggak terkelupas sama sekali ya. Nah ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dipotong ini teksturnya itu lembut dan juga moist. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk klik video yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.